ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah para jemaah sekalian, di subuh yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan untuk kita untuk bisa menjalani aktivitas keseharian, menggenapkan ibadah dan juga meninggikan ketakwaan dan keimanan kita berbalut ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan seluruh kenikmatan yang Allah curahkan dalam kehidupan ini mampu kita berikan sebagai upaya agar maksimal amal dan juga kita dapat syukur dengan sebenar dan sebaik-baiknya syukur. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah selamanya kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarganya, jajaran sahabat tabi'in pengikutnya, dan mudah-mudahan besar harapan kita pun digolongkan termasuk barisan umatnya Nabi yang berpegang teguh terhadap sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita telah membahas mengenai sutroh. Sutroh itu adalah penghalang ataupun hijab ataupun batas yang biasa dipergunakan bagi orang yang sholat, sehingga orang lain mengetahui bahwasanya ada jarak, ada ruang, ada satu tempat yang tidak boleh untuk dilangkahi dan dilewati. Sutroh ini pada kesimpulan akhirnya, walaupun banyak pendapat, itu dikategorikan sebagai sesuatu yang sunnah. Nah, kalau misalkan kita memang bawa barang ataupun bawa sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tanda sutroh, maka silahkan. Yang lebih aman cari tembok ataupun cari tiang. Nah, ataupun kalau misalkan tidak ada sesuatu apapun, maka tidak apa-apa tidak menggunakan sutroh, sholatnya tetap sah. Para jamaah sekalian, sekarang kita akan masuk kepada salah satu perbuatan ataupun perilaku yang mungkin pernah kita alami, yaitu menangis. Nah, menangis biasanya dirasakan oleh seseorang yang mungkin sedang dilanda kekecewaan, sesuatu harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ataupun ada sesuatu yang diderita, maka dirinya lumrah untuk meneteskan air mata. Nangis pun nanti dibagi-bagi ya Pak ya. Aya nu cicing wae barijeng cirambayan gitu. Aya nu terseduh-seduh ya, terseduh-seduh, ada yang sampai meraung-raung. Nah, seperti apa itu nanti untuk tangisan-tangisan tersebut dihukumi dalam kegiatan sholat. Nah, para jamaah sekalian, yang pertama sebagaimana yang diungkap oleh Said Sabiq di dalam kitabnya, bahwasanya al-buka'u, ya, suatu tangisan itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan. Ataupun misalkan tangisan yang dibalut dengan suara rintihan ataupun rengekan, terseduh-seduh ketika melaksanakan sholat, itu diperbolehkan. Nah, apa dorongan ataupun apa penyebab seseorang nangis? Silahkan saja. Apabila itu karena takut kepada Allah, maka sah. Ataupun sebab-sebab yang lainnya selain dari karena ketakutan kepada Allah, maka diperbolehkan, selama tidak dibuat-buat dan tidak dapat ditahan. Yang namanya nangis teh mantakna aya nangis teh teu tiasa katahan deui, Pak. Seseorang sakit dipukul, lamun teh nyeri-nyeri teh moal nangis. Tapi kalau misalkan sakalina dia mendapatkan satu benturan yang sangat sakit, bisa jadi teu karaos, teu tiasa ditahan, cirambayan we. Kan gitu. Emosi yang sudah tidak bisa dikendalikan, bade nenggel tapi ditahan, misalkan ya, ditahan sekalipun anggar we. Terlihat mata yang memerah berkaca-kaca sampai meneteskan air mata. Itu adalah sesuatu hal yang memang naluri manusiawi, ya, tidak bisa ditahan-tahan. Nah, jadi pada dasarnya selama tangisannya itu bukan tangisan yang dibuat-buat ataupun bukan sesuatu yang memang tidak bisa ditahan, nangis teh jol-jol nangis we, maka itu diperbolehkan. Nah, lamun tos diniatan salat bade nangis, salat bade nangis. Eta mah teu kaji. Maca surat An-Nas nangis gitu ya. Maca surat Al-Falaq nangis. Aya nu kitu, aya nu kitu.
itu membawa masalah ya di luar sholat masuk ke dalam sholat nu dibacakan kulhu nangis ya, karena masalah yang dideritanya gitu ya. Terus apakah itu diperbolehkan? Ya pada dasarnya boleh ya, sampai ada yang pernah mengeluh ya, saya pernah sholat Jumatan, udah gitu ada salah seorang jamaah di belakang teh meraung-raung nangis pak. Nah setelah itu ada DKM-nya yang ngomong, Ustaz cenah kumaha eta mah cenah lamun sholatnya meuni nangis wae. Oh mana we teh pas abi ngimam nunggu nangis teh. Ternyata ketika dia sholat sering sekali dia menangis gitu. Padahal sigana mah teu ngartieun naon maksudna, artina teu apal naon maknana, jauh-jauh karena surat nu dibaca teu apal. Nangis we nangis. Kumaha eta? Nya teu sawios karena pada hukum asalnya nangis itu diperbolehkan. Tapi kumaha tuh ngaganggu urang teh keur sholat khusyuk segala macam. Pugu anjeunna karena khusyuk teuing jadi nangis meureun. Keun we ya, keun we kita jaga sholat kita. Nah nanti kita akan bahas ya jamaah sekalian, kenapa sih dalil apa sih dalil yang menunjukkan bahwasanya tangisan itu boleh. Nah ini dalil yang umumnya berada dalam surah Maryam ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutla alaihim, apabila dibacakan terhadap mereka ayatul rahman, ayat-ayat yang maha pengasih, ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran, ancaman-ancaman yang begitu menggetarkan, khurru sujjadaw wa bukiya, langsung dah orang-orang yang beriman itu mereka akan tunduk, khurru sujjadan, dia akan tunduk sujud, wa bukiya, dan dia akan menangis. Ya maksud tunduk di sini tuh bukan benar-benar tunduk sebagaimana seikerenya orang-orang Jepang gitu ya, atau langsung sujud sebagaimana dalam sholat. Walaupun bisa diartikan dengan tekstual seperti itu, namun maknanya adalah hati. Hatinya kalau udah dikasih nasihat tentang agama sudah langsung sami'na wa ata'na, ohnya leres gitu, ohnya aduh abi lepas segala rupa. Nah ini adalah salah satu gambaran dari sikap seorang muslim ketika mendapatkan nasihat. Nah sujjada wa bukiya, sampai dia itu menangis. Di dalam ayat yang lain kan disebutkan bahwasanya ciri-ciri dari orang yang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Pertama itu wajilat qulubuhum, didengarkan ayat-ayat Al-Qur'an hatinya akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Quran dan juga diberikan nasihat-nasihat, zadatuhum imana, imannya akan naik dan bertambah. Nah ini dalam pembahasan yang umum. Jadi boleh seseorang dia karena saking takutnya sama Allah, karena merasa bahwasanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, lantas dia langsung bersujud, tersungkur dan juga menangis. Hal yang wajar di luar ataupun di dalam sholat. Ada yang menyebutkan etama di luar sholat umum atau ayatna. Ini kita cari dalil yang lebih rinci yang bisa dijadikan sandaran. Menangis dalam sholat ada enggak? Ada. Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika beliau itu sholat. Ketika beliau sholat, didengar oleh Abdullah bin Syihir radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat yang merekam bahwasanya Nabi Muhammad SAW wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal bukai. Terdengar seakan-akan di dadanya itu ada suara seperti air yang mendidih, ya, kekerebekan gitu Pak. Karena apa? Karena suara tangisan. Jadi terdengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menangis, bagikan tangisannya itu seperti air yang mendidih gitu ya. Kan meluap-luap gitu Pak ya, air yang mendidih itu meletus meluap. Nah itulah yang digambarkan oleh sahabat ketika mendengar Nabi Muhammad dalam sholatnya itu menangis. Jadi nggak apa-apa, Nabi juga pernah sholat, ketika nangis tidak membatalkan sholatnya, lanjut saja gitu. Karena menangis itu bisa jadi berada dalam posisi tingkat tertinggi dari satu hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuju layut-layutna, nuju emut-emutna, nuju manteng-mantengna. Maka dari itu dia ingat bahwasanya luar biasanya Allah dan maha sempurnanya Allah. Dia tidak ada bandingan-tandingan apa-apa, hanya seorang hamba yang penuh dengan dosa. Maka nggak apa-apa, nangis Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu terkenal suaranya itu indah Pak. Ketika membacakan Quran itu menembus hati.
Maka Nabi Muhammad datang, bacakan kepadaku ayat Al-Quran. Udah gitu Abdullah bin Mas'ud yang ngaraos, abi mah teh naonan. Quran itu datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, engkau yang tahu mengenai maknanya, engkau yang bisa lebih menghayati Al-Quran. Tidak, saat ini aku ingin mendengar ayat itu dibacakan oleh orang lain, katanya gitu. Beliau ingin langsung mendengar bacaan itu dari orang lain, yaitu dari mulutmu. Sehingga akhirnya bacakanlah surah An-Nisa oleh Abdullah bin Mas'ud, sehingga pada satu ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban dan juga tuntutan Allah kepada nabinya untuk menjadi syuhada, menjadi saksi-saksi dari amal-amal perbuatan umat-umatnya, maka di situ Nabi Muhammad tertahan dan juga menyebut hasbuk, cukup kata Nabi. Udah nggak kuat, ternyata Nabi sudah berderai dengan air mata. Nah, jadi itu sesuatu hal yang manusiawi, yang lumrah, ya. Bahkan Nucan pernah nangis pisan seumur hidupnya, itu ada yang bermasalah dengan feeling di dalam hatinya, ya. Hatinya mungkin sudah mulai tidak bekerja saking heras-herasna. Mantangna ada ungkapan gini, Pak. Saya pernah baca quotes dalam berbahasa Arab, ya. Nah, ada seorang manusia yang dia itu bertemu dengan batu yang sangat besar. Kata seorang manusia ini melewati batu, kun insanan. Batu, jadi manusia. Gitu cerita teh. Jadi manusia sih. Ka batu teh. Saur batu teh, bagaimana aku bisa menjadi manusia sedangkan manusia lebih keras daripada aku? Memang di dalam Al-Quran, manusia itu hatinya kalau sudah tidak dimasukkan dengan nutrisi-nutrisi keimanan, dia akan menjadi keras. Dia akan menjadi keras, bahkan lebih keras minal hajarah, daripada batu. Au asyaddu qaswah, lebih keras dibandingkan batu, sampai batu pun merasa minder untuk dijadikan manusia karena hati manusia lebih keras daripada dirinya. Nah, itu jemaah. Jadi nggak apa-apa, ini manusiawi menangis itu. Selanjutnya apa? Ada juga nih sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasul menjadi imam. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang sakit-sakitnya, bahkan sakitnya ini adalah sakit yang menghantarkan Nabi bertemu dengan Allah. Menjelang ajalnya Nabi, beliau menugaskan Abu Bakar radhiyallahu an untuk mengimami jamaah. Aisyah radhiyallahu anha kemudian berkata, "Inna Abu Bakrin rajulun raqiqun." Wahai Nabi Allah, istilahna urang mah entong Abu Bakar atulah. Kunaon sih ulah Abu Bakar? Abu Bakar mah rajulun raqiqun. Abu Bakar itu adalah seorang lelaki yang raqiq, yang begitu lembut hatinya, sensitif sekali hatinya. Gampang tersentuh Abu Bakar itu. Idza qara'a, apabila dia memulai bacaan, ketika dia baca Quran, ghalabahul buka, maka dirinya itu dikalahkan oleh tangisan. Gampang nangis deui gitu. Kata Nabi Muhammad SAW mendengar sebuah jawaban dari putrinya Abu Bakar, kan ini Aisyah itu putrinya sendiri ngomong, bapak saya mah entonglah sensitif, jangan jadi imam, kan nangis deui. Kata Nabi Muhammad, muruhu fayusalli. Enggak, perintahkan Abu Bakar aja untuk memimpin sholat berjamaah. Terus Aisyah dua kali ngomong, inna Abu Bakrin rajulun raqiqun. Wahai Nabi Allah, jangan Abu Bakar, nanti sholatnya nggak bakal betul, nggak kondusif, nggak efektif. Baru baca terus nangis deh, katahan nangis deh. Ke jamaah teh kumaha bisi picarioseun gitu meureun. Anggapan Aisyah bahwasanya tangisan itu bisa mengurangi keabsahan dari sholat atau mengurangi kekhusyuan dari sholat. Tapi tetap Nabi Muhammad SAW muruhu fayusalli. Enggak, Abu Bakar aja. Kamu jangan seperti saudara-saudaranya Yusuf sampai gitu. Tong ngeyel wae lah mun tos di pasien parentah teh atuh. Nah, jadi itulah gambaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan tidak tahu bahwasanya Abu Bakar itu adalah memiliki hati yang lembut, gampang nangis. Ari bahasa Sunda naonnya? Ya, seperti cengeng, tapi cengengnya bukan berarti dan bertanda sesuatu yang buruk, ya, bukan sesuatu yang hina, ya. Karek disentak sedik ceri misalkan, bukan gitu, ya.
Tambah lebaynya, ini mah dalam sholat ketika membaca firman Allah, maka wajar dan sudah sepantasnya seorang hamba ketika ditegur oleh yang mencipta, ya, orang yang mengatur, yang maha segalanya, dia akan merasa takut tidak bisa menjalankan amanah dengan sempurna. Itulah Abu Bakar. Bukan Nabi nggak tahu, Nabi tahu. Dan Nabi di sini menyebutkan ataupun memberikan satu pelajaran kepada kita bahwasanya sholat tidak berhenti karena tangisan, atau menangis itu tidak memberhentikan sholat dan tidak menodai, mencorengi dari kesempurnaan sholat kita. Tekuna naon sok Pak nu nangis menangis emang enggak. Ya, tapi jangan nangis air mata buaya ya. Kan ada ya sebenarnya tangisan buaya. Nah, filosofinya disebut orang yang pura-pura nangis itu adalah tangisannya buaya. Karena buaya mah can pernah nangis Pak, nggak bohong jalminu. Nangis itu pura-pura itu ya seperti bagaikan tangisan buaya, padahal buaya sendiri nggak pernah kelihatan sama orang nangis, can pernah. Sok tingali sugan ayah buaya nangis nalika dipencit. Itu ayah. Jadi nggak bohong jalminu gitu. Jadi intinya tangisan itu adalah sesuatu hal yang harusnya natural, ya, keluar dengan dorongan hasrat yang ada dalam hatinya secara ya gitu aja, keluar aja gitu, tidak dipaksakan. Selanjutnya apa? Ini ada Umar bin Khattab, seorang sahabat yang kita kenal tegas, kuat jiwanya, ya, tapi ternyata luluh hati dan juga meleleh air mata di dalam sholatnya. Diriwayatkan oleh Abu Bakar, oleh Imam Bukhari, bahwasanya Umar bin Khattab beliau pernah melaksanakan sholat subuh, dan pada salah sholatnya beliau membaca surah Yusuf hingga sampai pada ayat ke-86 beliau terdengar nasyidnya. Nasyid di sini adalah tos mulai tekiat Pak, nahan cariosan badai nangis lah gitu, tos ngageremet gitu, tos badai nangis. Nah, itu adalah Umar bin Khattab. Jadi apa yang dibaca oleh Umar tahi ayatnya teh Pak? Yusuf ayat 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya saja aku itu ashku berkeluh kesah, mengadu, bathi wa huzni kesusahan dan kesedihanku ilallah hanya kepada Allah. Jadi benar-benar di sini Umar bin Khattab meresapi makna dari ayat ini, bahwasanya pantang beliau itu berkeluh kesah dan juga mengadu mengenai kesulitannya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul di sini merasa ya, masuk nih ke dalam relung hati Umar bin Khattab mengenai kelembutan ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi lawan badai ngeluh kesah maka ka abi zarallah teh. Ya, ke Allah aja, jangan kepada yang lain. Semakin kita banyak berkeluh kesah kepada orang, semakin buruk tanggapan orang kepada kita. Tapi sebaliknya Mak, kalau kita sering curhat, sering keluh kesah, sering menumpahkan masalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin buruk di pandangan Allah, melainkan semakin tinggi derajat kita. Abdi sasadu ke pajat punten, aduh sasi ayeuna mah seueur pengeluaran, aduh abdi teh dicoceng lah ngge sasi nu ka payun gitu. Padahal cantang terus abdi di dieu keneh sugan gitu nya apanya. Tapi tak acan pernah nya pajatnya, can pernah. Teu ka pajatnya, paling ka Pak Utomo gitu. Pak Utomo, aduh saya teh di rumah enggak punya kunci-kunci ya, tambah sanes sasadu eta mah nyunkeun bantosan. Nah, jadi lawan sasadu ka jalmi sering teh sekali dua kali orang bisa maklum, tapi berkali-kali mah ieu teh beuki gitu sasadu teh. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau sama orang minta bantuan terus-menerus, mungkin orang itu akan merasa capek ya dimintai bantuan oleh kita. Tapi ya kalau mintanya sama Allah sebanyak apapun, bahkan semakin banyak itu semakin bagus. Allah merasa dianggap oleh hambanya. Ya, bahkan orang yang sombong itu orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ingin ya mendengar keluh kesah kita hambanya. Ini yang membuat Umar bin Khattab nangis. Ya, saya berikan satu cuplikan ya, bagaimana ada seorang imam yang beliau itu menangis. Gimana sih? Ini surat apa? Surat Abasa yang dibaca. Nah,
Nah, ini menceritakan tentang apa nih? Sudah masuk pada ayat ketika faidza ja'atis soho, pada saat bunyi yang memekakan itu didengar oleh seluruh orang, sesuatu yang menakutkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu orang-orang itu lari. Ada seorang lari dari saudaranya, mar'u min akhi. Nah, tuh mulai nangis. Ini jadi imam bahkan, dan ini diperbolehkan, tidak membatalkan terhadap sholat, karena memang jelas ayatnya menggetarkan sekali ya. Mengerti mana? Seseorang lari dari ibu dan ayahnya nanti di hari kiamat itu. Dia akan lari juga dari pasangannya dan juga anak-anaknya. Bagi setiap orang pada saat itu ada sesuatu yang sangat menyibukkan dirinya, tidak ingat terhadap siapapun, hanya ingat pada dirinya sendiri. Tapi di samping itu ada yang berseri-seri, ada yang sedang tertawa bahagia. Itulah jamaah sekalian ya. Jadi ketika seseorang sedang meresapi, memaknai, tahu arti dari apa yang dibaca, gampang sekali hati ini tersentuh. Nuju maca tiba-tiba aduh emut tentang neraka, emut tentang kiamat, itu akan membuat ya tidak bisa ditahan-tahan lagi, air mata itu akan ya keluar dan berlinang menderai gitu. Nah, maka dari itu adalah salah satu hal yang manusiawi lumrah dan tidak membatalkan sholat ya. Ya eta teh sebab-sebab seorang nangis teh beda-beda. Ada yang pertama seperti yang tadi contohnya, mengerti makna yang dibaca, ngobrolin tentang hari akhir, nanti orang teh akan sibuk untuk ngurusin dirinya sendiri, dia lari dari saudara-saudaranya, dia lari dari ibu dan ayah yang selama ini dia bakti, yang selama ini tidak pernah ditinggalkan sedikit pun. Tapi nanti hari kiamat beda cerita. Ada orang yang begitu menjaga kandungannya, pas ketika hari kiamat itu datang, dia berlari ketakutan, tidak ingat bahwasanya dirinya sedang mengandung. Jangankan yang di ais pak ya, jangankan ada yang di tangan, di dalam di dalam perutnya sendiri seorang ibu itu dia akan keguguran begitu saja. Karena apa? Saking dahsyatnya hari kiamat. Dia tahu makna yang dibaca ketika dibacakan mengenai surga. Ada yang menangis, padahal itu membahagiakan. Kenapa? Karena merasa tidak pantas untuk dapat surga, kan gitu. Ya standar orang-orang yang masuk surga itu kriteria seperti ini, dan dia merasa jauh sekali, makanya dia nangis. Ya Allah, apakah ini untukku? Gitu ya. Makanya ini adalah suatu hal yang wajar. Pertama itu ada orang yang menangis dalam sholat karena dia tahu apa yang dia baca. Yang kedua, ada orang yang mungkin gak tahu maknanya, tapi ketika sholat dengar imam langsung dia teringat, aduh ya Allah, saya teh karek berbuat dosa tadi teh, sampai mereka masjid teh geus ngagibah heula, saya sampai mereka masjid terus kieu heula, saya pernah melakukan dosa yang lama dulu, saya pernah mukul orang, nggak saya halalkan kepada orang itu, belum saya minta permintaan maaf kepada orang. Ingat sama dosa-dosanya, walaupun mungkin tidak berkaitan apa yang dibaca oleh imam ataupun apa yang dibaca oleh dirinya ketika dia sholat, tapi emotnya ke maksiat, langsung ya tete menangis. Ya nggak apa-apa. Ini ada sesuatu hal yang tidak membatalkan dan tidak menghalangi sholat kita. Yang selanjutnya apa? Ada orang yang ketika dia terkena musibah ataupun dia memiliki masalah yang besar, dia bawa dalam sholat. Ketika dalam sholat dia langsung di situ meleleh dalam sholatnya. Ada pak? Ya, orang-orang yang mungkin kemarin sudah diguncangkan, rumahnya hilang, anak-anaknya sakit, istrinya juga sakit, tidak punya uang, kan itu masalah besar, musibah. Dia bawa kepada Allah mengadu, walaupun dia baca misalkan surahnya surah Al-Ma'un, tapi dia menangis. Kenapa? Ya karena dia punya masalah besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berikan kepada Allah. Maka wajar orang itu dia bisa menangis karena apa? Dia punya musibah dan masalah. Selanjutnya apa? Dia sakit. Ketika sholat dia merasakan, ya Allah, laun pas sehat, abitanya ke masjid, abitanya. Ketika sakitnya dia merasa bahwasanya, aduh, saya betul-betul menyia-nyiakan kesehatan saya pada saat sebelumnya, sehingga ketika sholat dia kerasa, ya nyeri, itu dia sakit, sedih akhirnya dalam sholat, maka dia menangis. Ada orang yang seperti itu.
Ada juga yang ini nih, dia tidak punya masalah, dia tidak mengerti dengan apa yang dibaca, henteu ngemutan dosa, henteu ngemun maksiat, tapi terbawa suasana. Ada ya, sholat, gigireun nangis, ada yang akhirnya jadi sedih nangis kayak gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim yang seperti itu tangisan muwafaqah. Nah, tangisan yang dia itu nangis karena lingkungan sekitar, teman-teman yang berada di samping kanan kiri menangis hingga akhirnya dia pun ikut menangis. Jadi tangisan itu Pak, sami seperti menguap ataupun naon teh nguap teh bahasa Sundanya naonnya? Heuhai. Heuhai tidak bisa ditahan ya, kadang-kadang keluar begitu saja naluriah manusia gitu. Dan ketika ada heuhai misalkan digigireun orang-orang ningali pisan anjeunna heuhai, keteh sabaraha detik teh langsung wah gitu. Suka kadang seperti itu. Ya, coba perhatikan kayak kadang-kadang abis ngaraos gitu. Kalau enuhai mau ditinggali, tapi karasa gerejat tuh gitu. Aduh ya Allah. Tapi kalau hai mah memang ada adabnya ya, harus ditutup. Kalau bisa ditahan, jangan sampai. Menandakan apa hai itu? Menandakan ketidakfokusan, sudah mulai melemah gitu ya, konsentrasi menurun. Biasanya di pangosan hai gitu. Baca Quran panjang tuh hai gitu. Nah ngantuk ya. Jadi intinya kalau memang itu sesuatu yang bersifat naluriah keluar begitu saja, tidak dipaksakan, yang nangis gitu ya, maka ini diperbolehkan gitu. Selanjutnya apa? Nah ini terakhir ya, ragam pendapat mengenai tangisan dalam sholat. Walaupun saya dari awal sudah kemukakan bahwa sholat itu boleh ya, memang pertama ini mutlak bolehnya, mau nangis, mau hanya sekedar air mata yang mengucur ataupun ada suara rengekan, rintihan, boleh mutlak. Yang kedua, itu boleh sebatas tetesan air mata aja. Tapi kalau misalkan mau sesenggukan ya, mau terseduh-seduh mah jangan, ditahan mulut mah gitu. Tapi kalau misalkan air mata yang menderai nggak apa-apa. Ada yang menyebutkan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang menyebutkan juga nih pendapat ketika batal sholatnya. Jika apa? Jika seseorang yang menangis itu mengeluarkan suara, dan suara yang dikeluarkan itu mengandung arti. Aduh, misalkan gitu atau apa gitu ya. Nah, tapi ini dimaknai kalau dalam kitab-kitab para ulama itu adalah dengan huruf hijaiyah, Pak. Huruf hijaiyah yang nanti itu dia ketika dipadukan, walaupun hanya 2 huruf hijaiyah, ketika dipadukan dia menjadi satu kata yang memiliki makna, maka itu membatalkan sholat. Kenapa sih seperti itu? Ini ada sebagian pendapat yang menganggap bahwasanya menangis itu termasuk perkataan. Tapi ada yang menyebutkan bahwa nangis mah bukan berkata, beda deui gitu. Walaupun keluar sama dari mulut, tapi beda produksinya. Kalau misalkan menangis mah ya keluar begitu saja tanpa ada batasan baku, nangis kudu he kudu gitu sugan, atau hihi aduh au gitu. Enggak ada. Gimana orangnya? Makanya itu bukan perkataan. Tapi ada yang menyebutkan bahwa tangisan itu termasuk perkataan juga. Dan salah satu hal yang membatalkan sholat adalah berbicara pada saat sholat. Dia baca sesuatu selain Al-Quran ataupun doa-doa zikir, maka itu menjadi batal, rusak sholatnya. Contohnya naon? Walaupun ada satu kata, tapi kalau disebutkan bukan satu kata, bahkan satu huruf ya. Ki, cuman ki doang, pakai kof tapi nya, anes kafnya. Artinya tahan gitu. Itu memiliki makna dan sangat besar potensi untuk mengganggu ataupun membatalkan sholat. Nangis ki gitu. Ya asal tong nangis ki nya atau bar gitu. Nah jangan. Ya, jadi intinya apa? Ada yang menyebutkan bahwasanya kalau menangis dan keluar dari mulutnya itu beberapa huruf hijaiyah, walaupun tidak sempurna, hanya beberapa huruf saja, dia bisa membatalkan sholat kalau apa yang diungkapkannya mengandung arti. Aduh alah iya komode etama gitu. Tentu masuk pisan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ini Nabi Muhammad SAW sebutkan, inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini la yuslihu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak sekalipun patut di dalamnya itu terdapat perkataan manusia. Nggak boleh ada perkataan-perkataan manusia, melainkan apa? Al-Quran yang dibacakan, melainkan doa dan zikir yang telah dicontohkan. Itu jamaah sekalian ya. Jadi
pada hasil akhirnya intinya kalau misalkan memang kita terbawa dengan satu momen keimanan yang begitu kuat dengan Allah sehingga kita menangis luluh dan meleleh air mata, silahkan. Tapi kalau bisa ya tong terlalu berlebihan gitu. Nangis ya nangis, tahan. Kalau misalkan memang ada suara pun ya jangan sampai disengaja untuk menyebutkan sesuatu yang memiliki makna ataupun arti gitu Pak. Kawit nama abdi sering rada sering kapungkur mah ngaos gitunya sabegeun ka nangis aya nama nangisnya ngan sorangan lamun ngimaman teh urang unggul nangis batur teu nangis jadi asa isin teh nangis aya nama nggak gitu ya. Jadi ya itu dia naluriah lah keluar dengan begitu saja, tidak dipaksakan ya, tidak sesuatu yang dibuat sehingga bisa menangis gitu. Biasa saya keluar saja. Ya, kalau bapak-bapak sekalian ingin melatih hati, melembutkan hati, bisa tuh ikut Qiyamul Lail biasanya di Masjid Al-Latif. Imam-imamnya luar biasa, udah mah dibuat ya lampunya redup gitu ya. Mic dan soundnya itu menggema. Nah, imam-imamnya buat bacaannya juga luar biasa, bahkan imamnya pun menangis. Wah itu teh pecah ya tangisan pada saat kita sholat malam di situ, luar biasa. Nah sakitu